Di dunia AI, kita sering banget kan denger yang lebih canggih pasti lebih bagus. Tapi, gimana kalau saya bilang itu nggak selamanya benar? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah cerita seru, sebuah adu canggih AI di mana modal yang paling sederhana justru keluar sebagai pemenang. Hasilnya, dijamin bakal bikin Anda kaget. Jadi, pertanyaan besarnya sebetulnya simpel. Buat mecahin masalah yang rumit, apa kita emang harus selalu pakai alat yang paling ribet juga? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, cerita kita dimulai dari sebuah tantangan yang sangat spesifik dan jujur aja keren banget. Gimana caranya kita ngajarin komputer buat ngertiin emosi manusia dalam bahasa daerah di media sosial yang super dinamis. Nah, ini dia sumber ceritanya. Ada sebuah proyek dari teman-teman di Politeknik Negeri Madiun. Misi mereka tuh ambisius banget. Ngajarin AI buat ngerasain denyut nadi emosi, entah itu marah, sedih, atau gembira, dari cuitan-cuitan orang dalam bahasa Sunda. Dan ini, jangan salah, susahnya minta ampun. Kenapa? Ya karena bahasa di media sosial itu kan liar banget. Penuh bahasa gaul, singkatan aneh, salah ketik, belum lagi sering campur aduk antara bahasa Sunda sama Indonesia. Wah, ini ibaratnya medan perang yang berat banget buat AI manapun. Buat naklukin tantangan ini, para penelitinya nggak cuma pakai satu model AI. Nggak, mereka ngadu 3 model yang beda banget karakternya. Anggap aja ini kayak pertandingan tinju AI, kita bakal lihat mereka bertarung buat jadi yang terbaik. Di sudut pertama, kita punya regresi logistik. Bayangin dia ini kayak petinju veteran yang udah makan asam garam. Simple, to the point, cepat, dan efektif. Dia nggak pakai jurus aneh-aneh, cuma fokus nyari kata-kata kunci yang paling nunjukin emosi. Kontestan kedua namanya Random Forest. Kalau yang tadi itu mainnya solo, yang ini mainnya keroyokan. Ini tuh kayak satu komite para ahli, dia gabungin suara dari banyak pemikir kecil buat ngambil satu keputusan akhir yang lebih kuat. Keren kan? Dan terakhir, ini dia sang bintang utama, jagoan yang paling diunggulkan. Bidirectional LSTM. Ini bukan model biasa, ini deep learning kelas berat. Dia bisa baca kalimat bolak-balik buat ngertiin konteks paling dalam dari tiap kata. Secara teori nih ya, dia harusnya menang gampang. Oke, sebelum naik ring, ketiga jagoan ini harus latihan dulu dong, ya kan? Nah, kita intip yuk gimana para peneliti nyiapin camp pelatihan mereka pakai ribuan data cuitan langsung dari Twitter. Kunci dari latihan yang bagus itu apa? Data yang adil. Dan lihat deh datanya ini seimbang banget. Porsi buat emosi gembira, sedih, marah, dan takut hampir sama semua. Ini penting banget, biar nggak ada model yang pintar di satu emosi doang. Proses persiapannya rapi banget. Pertama, teksnya dicuci dulu. Semua sampah digital, kayak link atau mention, dibuang. Terus, nah ini bagian krusialnya, rekayasa fitur. Disinilah teks diubah jadi angkar yang bisa dimengerti AI. Buat model yang simple, mereka pakai metode cerdas, namanya TF-IDF. Gampangnya, metode ini ngasih nilai tinggi ke kata-kata yang paling khas buat nunjukin emosi. Terakhir, datanya dibagi dua. 80% buat latihan, 20% buat ujian akhir. Adil kan? Jadi sebenarnya AI ini belajar apa sih? Ya ini dia. Mereka belajar menghubungkan kata dengan emosi. Misalnya, AI ini jadi tahu kalau ada kata sieun, wah ini kemungkinan besar emosinya takut. Atau kalau ada kata pisan, ini seringnya muncul pas orang lagi gembira. Intinya, mereka dilatih jadi semacam detektif kata-kata. Oke, semua kontestan udah selesai latihan, udah siap tanding, panggung udah disiapin, si model sederhana lawan si model super kompleks. Kira-kira siapa yang bakal keluar jadi juara? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lihat hasilnya, ada drama nih di sesi latihan si jagoan, si LSTM. Coba perhatiin grafik ini. Garis biru itu performanya pas latihan, naik terus. Kelihatan pinter banget. Tapi lihat garis orange, pas diuji pakai data baru, performanya malah mandek. Nah, ini tanda bahaya di dunia AI. Namanya overfitting. Gampangnya, modelnya ini terlalu jago ngafal contekan, tapi pas dikasih soal ujian beneran, dia malah bingung. Dan inilah dia hasilnya. Model pemenang berhasil dapat skor akurasi F1 sebesar 94,23%. Angka yang luar biasa tinggi. Pertanyaannya sekarang, model manakah yang berhasil mencapai skor ini?
Dan inilah plot twistnya teman-teman. Pemenangnya adalah regresi logistik, betul sekali. Model yang paling sederhana, yang paling tua, justru yang jadi paling akurat. Nggak cuma itu, lihat deh waktu latihannya. Nggak sampai 1 detik. Bandingin sama si LSTM yang canggih, butuh hampir 2 menit. Akurasinya malah lebih rendah. Luar biasa. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kok bisa? Gimana ceritanya model yang paling sederhana bisa ngalahin yang paling canggih? Nah, ayo kita bongkar rahasianya. Ternyata ada 3 kunci kemenangannya. Pertama, persiapan datanya itu jenius. Metode TF-IDF tadi itu benar-benar efektif menyajikan kata-kata kunci emosi di atas piring perak buat si model simple. Kedua, jumlah datanya pas. Cukup buat si model simple belajar tanpa jadi bingung atau overfitting. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, untuk teks pendek kayak cuitan Twitter, ternyata kemampuan si LSTM buat ngerti konteks kalimat yang rumit itu nggak terlalu dibutuhin. Yang lebih penting, justru ngenalin kata kunci emosinya, dan disitulah si regresi logistik jagonya. Para penelitinya sendiri juga menyimpulkan hal yang sama. Kata mereka, model paling sederhana dengan rekayasa fitur yang baik dapat mengungguli model yang kompleks. Ini pelajaran berharga banget. Terkadang kehebatan AI itu bukan di modelnya, tapi di seberapa cerdas kita dalam menyiapkan datanya. Jadi, cerita ini bukan cuma soal bahasa Sunda atau Twitter aja ya. Kasus ini ngasih kita pelajaran yang jauh lebih besar. Pelajaran universal tentang strategi dalam menggunakan kecerdasan buatan. Terus, kapan kita harus pakai model simple dan kapan pakai yang kompleks? Gampangnya gini deh, pakai yang simple kalau kita butuh cepat, datanya nggak segede gaban, dan kita bisa ngolah datanya dengan pinter. Sebaliknya, pakai deh model yang berat dan canggih itu kalau memang akurasi jadi harga mati. Kita punya data yang banyak banget dan tentunya didukung komputer yang super kuat. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Di saat semua orang di dunia ini lagi berlomba bikin AI yang makin gede, makin rumit, makin wow, cerita ini jadi pengingat yang penting banget. Sebuah pengingat tentang kekuatan dari sesuatu yang sederhana tapi elegan. Pertanyaannya, di tengah semua kemajuan ini, akankah kita mengingat pelajaran berharga ini?